Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Takia Mutmana Azani. Sekarang lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Bimbingan dan Konseling. Siapa sih yang gak tahu kampus ini? Ini kan paling famous di Jakarta, ya nggak sih? Nah, hari ini aku akan membahas tentang perilaku sosial dan juga persepsi sosial. Nah, membahasnya bagaimana tentang proses terjadinya persepsi sosial dan juga perilaku sosial. Tapi sebelum itu aku akan jelasin dulu nih, dan aku kasih tahu ke kalian fakultas dan juga prodi yang paling famous di Jakarta, punya fasilitas yang super lengkap dan teman-teman dosen yang menarik yang bikin kalian tertarik untuk kuliah di UHAMKA. Jadi sebelum ke materi, aku akan kasih tahu dulu nih fakultas dan prodi aku bagaimana fasilitasnya dan apa yang menarik di sana. Selain kampus UHAMKA sudah unggul, prodi BK juga sudah unggul, kalian bisa nikmatin fasilitas yang ada di kampus aku. Pertama, kalian bisa nikmatin presentasi melalui Smart TV. Gimana nggak keren, gimana nggak canggih. Lalu ada taman-taman yang super kece untuk foto-foto. Kayak gini nih, kalau foto-foto di taman bener-bener cantik banget. Selain itu, Prodi BK juga punya lab khusus bimbingan dan konseling. Kalian bebas berekspresi di sana dan kalian bisa loh konseling dengan para dosen dan juga para ahli yang ada di sana. Jadi kalian bebas curhat sana sini bersama dosen. Dan aku kasih tahu nih mata kuliah yang paling aku suka banget ketika kalian kuliah di Prodi BK. Nama mata kuliahnya keterampilan dan konseling. Kalian bisa lihat video ini, semua teman-teman aku nangis dengan haru, perasaan lega dan juga senang. Kenapa ya? Penasaran banget kan? Kalian harus banget cobain masuk Prodi BK di UHAMKA. Pokoknya di kelas keterampilan konseling ini kalian diajarkan untuk bagaimana cara mengkonseling orang dengan baik dan benar, dan kalian juga bisa mendapatkan kesempatan konseling bareng dosen yang super kece. Aku yakin sih sensasi ini nggak ada di kampus lain atau di prodi lain. Kira-kira ada nggak yang kayak gini? Coba komen ya guys, dan aku tunggu kamu masuk ke Prodi BK UHAMKA. Oke, sudah selesai video promosinya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan, yaitu perilaku sosial dan juga persepsi sosial. Bagaimana bisa terjadi dan apa aja faktornya. Lanjut ke next slide. Membahas dua pembahasan sekaligus nih, kita harus tahu dulu nih konsep dasar dari perilaku sosial ataupun persepsi sosial. Yang pertama, aku akan bahas tentang persepsi sosial terlebih dahulu ya guys. Persepsi sosial ini bagaimana cara individu menafsirkan suatu informasi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Faktornya atau bagaimana cara melihatnya bisa dari pengalaman seseorang ataupun bagaimana cara dia melihat lingkungan di sekitarnya. Karena pastinya setiap orang kan memiliki stimulus yang berbeda-beda dan cara menafsirkannya juga berbeda-beda. Nah, ketika cara menafsirkannya ini berbeda-beda akan menunjukkan perilaku seseorang atau perilaku individu yang menunjukkan caranya yang berbeda-beda. Semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perilaku sosial. Sementara itu, perilaku sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu melalui atau dilakukan oleh norma-norma sosialnya. Ketika individu berperilaku yang ditunjukkan oleh norma-norma yang dilakukan oleh lingkungan di sekitarnya dan norma-norma itu selalu baik, maka respon yang ditunjukkan oleh individu tersebut pastinya adalah respon yang positif atau positif yang baik. Jadi persepsi sosial adalah cara individu berpandang dengan lingkungan sekitarnya lalu berperilaku sesuai pada norma-normanya atau tidak, itu tergantung pada respon individunya, negatif atau positif. Semoga kalian akan pahamnya. Selanjutnya aku akan membahas bagaimana proses terjadinya persepsi sosial dan juga perilaku sosial. Jadi pasti ada kan prosesnya, dan ini ada cara-cara dan juga persepsi sosial itu dibagi menjadi 4. Kita akan membahas dengan persepsi sosial dulu nih ya. Yang pertama ada yang namanya pengamatan, lalu ada intervensi, evaluasi, dan juga yang terakhir adalah respon. Oke, kita akan membahas dulu bagaimana cara orang mengamati ya. Paham dulu pada poin yang pertama. Dimulai persepsi sosial itu dari pengamatan seseorang atau pengamatan individu terhadap lingkungannya, terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Dari pengamatan ini pastinya individu melibatkan indera-indera yang ia punya seperti mata, telinga, ataupun rasa yang ia rasakan ketika berada di lingkungan tersebut. Lalu yang kedua ada intervensi. Ketika individu sudah mengetahui atau melihat apa yang terjadi di lingkungannya, pasti akan menafsirkan apa yang terjadi ketika ada
ada sesuatu yang terjadi di lingkungan tersebut. Setelah informasi atau pengamatan pengalaman seseorang yang diterima oleh individu tersebut akan menafsirkan, dan tentunya penafsiran ini berbeda-beda ya antar individu. Jadi nggak semua orang sama dalam penafsiran yang dia lihat atau yang dia lihat dari pengalaman seseorang. Ketika individu sudah melihat lingkungannya ya, situasi yang terjadi di lingkungannya, lalu menginterpretasikan atau menafsirkan apa yang terjadi di lingkungannya, yang ketiga ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini situasi yang diamatinya bagaimana, apakah sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungannya atau tidak. Lalu ketika evaluasinya ini sudah sesuai normal, akan mendapatkan respon yang positif. Tapi ketika evaluasi tidak sesuai dengan norma-norma, pasti akan menimbulkan respon yang negatif tentunya. Pada intinya, respon berkaitan dengan evaluasi yang terjadi atau yang dilakukan oleh individu tersebut. Respon ini bisa berupa sikap, perasaan, atau tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut dari melihat cara pandang di lingkungannya. Proses-proses sosial kan ada 4, ada pengamatan, intervensi, evaluasi, dan juga respon. Ini semua saling berkaitan dan tidak bisa diubah-ubah ya. Jadi ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 tidak bisa dirubah. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya, yaitu proses terjadinya perilaku sosial. Proses terciptanya perilaku sosial terbagi menjadi 5. Ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh interaksi sosial, pengaruh kognitif sosial, emosional, dan motivasi, dan yang terakhir ada norma dan aturan sosial. Yang pertama kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan ya. Ketika individu sudah berlingkungan, bersosialisasi dengan orang, pastinya dia akan mengikuti apa yang terjadi di lingkungan tersebut. Nah, ini bagaimana cara lingkungan itu membentuk suatu individu dengan konteks sosial yang tertentu. Lanjut yang kedua ada interaksi sosial. Interaksi sosial ini memainkan peran penting bagi individu tersebut untuk belajar dari pengalaman orang lain dan mendapatkan umpan balik yang mempengaruhi perilaku dia. Jadi ini bagaimana cara individu berinteraksi sosial di lingkungannya. Yang ketiga ada kognitif sosial. Nah, ini dipengaruhi oleh pemikiran individu tersebut, bagaimana memproses informasi yang terjadi di lingkungan tersebut, mencakup pemahaman diri dia sendiri ataupun orang lain ya, serta bagaimana individu menilai situasi sosial yang ada di lingkungan sosialnya. Dan yang keempat ada emosi dan motivasi. Emosi dan motivasi ini berperan untuk menentukan perilaku sosial, bisa perilaku positif ataupun perilaku negatif terhadap orang lain. Dapat mempengaruhi juga nih keputusan berinteraksi atau berkonflik sebagai individu. Dan yang terakhir ada norma dan aturan sosial. Pastinya dalam berinteraksi, dalam berperilaku kita akan melakukan memberikan norma-norma yang ada ya, yang terjadi di lingkungannya. Norma ini membentuk atau mempandu seseorang individu untuk berinteraksi dengan norma-norma yang ada. Jadi sesuai aturan, sesuai jalan. Jadi harus ada yang namanya norma sosial. Next slide, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial dan juga perilaku sosial. Yang pertama pastinya ada karakter individu. Setiap individu itu berbeda ya karakternya. Jadi ini yang menimbulkan cara pandang seseorang itu berbeda-beda ya, misalnya kepribadian, pengalaman hidup orang itu berbeda-beda ya, dapat membentuk persepsi sosial seseorang yang berbeda-beda pula. Yang kedua ada lingkungan sosial. Stimulus dari lingkungan sosial dapat mempengaruhi bagaimana individu menginterpretasikan situasi dan perilaku terhadap orang lain. Kalau misalnya individu itu berlingkungan dengan baik sesuai norma, pastinya akan menimbulkan respon yang positif juga. Selanjutnya ada atribusi, yaitu cara individu mencari kejelasan mengenai sebab akibat yang terjadi dari perilaku seseorang. Sangat mempengaruhi persepsi sosialnya juga. Persepsi yang dibentuk melalui atribusi dapat mempengaruhi interaksi sosial dan juga perilaku individu tersebut. Yang keempat ada status ekonomi dan juga penampilan. Persepsi siswa terhadap status ekonomi dan juga penampilan teman-temannya dapat menghambat interaksi sosial. Nah, ini bisa individu merasa minder atau tidak percaya diri, cenderung menghindari interaksi dengan teman yang dianggap lebih baik secara ekonomi ataupun dari penampilannya. Nah, yang terakhir ada faktor kelompok sosial. Interaksi dalam kelompok sosial dapat menciptakan persepsi tertentu, yaitu persepsi terkadang individu merasa lingkungan sosialnya merasa dikelompok-kelompokkan sesuai dengan
setara. Ketika individu sudah tidak setara dengan lingkungan sekitarnya akan memiliki ketika individu sudah merasa bahwa punya kesamaan dengan individu lain, itu akan menjadi suatu kelompok sosial yang dikelompok-kelompokkan. Selanjutnya ada bias dari prestasi sosial ataupun perilaku sosial. Bias dalam prestasi sosial muncul dari pemikiran heuristik, yaitu jalan pintas mental yang menyederhanakan pengelolaan informasi, namun sering menyebabkan bias kognitif. Hal ini mempengaruhi cara individu menafsirkan informasi yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya, kondisi sosialnya, atau faktor emosionalnya. Contohnya ketika individu yang merasa kecewa terhadap praktik demokrasi lebih rentan terhadap framing dari kelompok tertentu, yaitu yang mempengaruhi sikap mereka. Dengan singkatnya, individu memproses informasi atau pengalaman mereka dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap isu-isu sosial sesuai dengan norma sosial yang ada di lingkungan sekitarnya atau yang ada di negara ini. Nah, selanjutnya ada di elemen-elemen dalam proses sosial. Pertama, ada orang adalah elemen yang paling penting. Walaupun terbilang kecil, tapi orang ini pastinya akan merujuk atau berperilaku sesuai pada yang ia lihat, dan pastinya tidak sama interpretasinya atau perilakunya tidak sama antar individu lainnya. Ketika apa yang dilihat oleh individu itu berbeda, pastinya situasinya juga berbeda ya. Seperti kehidupan orang-orang, skripnya juga berbeda-beda tentang apa yang terjadi, dan yang ketiga juga berperilaku orang juga berbeda-beda sesuai dengan apa yang ia lihat, situasinya, dan juga pastinya perilakunya dalam proses sosial itu juga berbeda-beda. Selanjutnya dalam materi ini aku akan mengasih contoh mengenai bagaimana proses prestasi sosial dapat terjadi melalui video yang akan aku tayangkan di slide selanjutnya. Silahkan ditonton dulu videonya ya teman-teman. Sekarang ini Papa mau makan ini. Mau makan enak lah. Ada ikan bakar, ada jus, soto, ada gulai. Kamu nggak percaya? Nanti Papa fotokan makanan-makanannya. Udah ya, keburu dingin nih, sop buntut. Kamu jangan terlalu banyak memikirkan apa-apa. Udah ya, Papa tutup ya. Pak, maaf bisa mau foto makanan ini, Pak? Untuk diperlihatkan ke anak saya, supaya mereka gembira gitu, Pak. Nah, ini nanti dulu sotonya Pak, soto. Terima kasih Bu ya Pak. Ya udah, ini juga udah cukup. Bapak kenapa bohong? Tadi kan Bapak bilang pesan ikan bakar, ini kan enggak. Saya ambilin yang baru ya. Udah ini teh. Bapak mau dipesenin makanan? Jangan. Terima kasih. Pak, ini makanannya buat Bapak aja ya. Biar anak Bapak juga senang. Udah jangan. Nggak usah makan yang ini Bapak. Enggak aja. Nggak apa, saya beliin ya. Tunggu sebentar. Gimana itu mulut? Nah, nggak apa-apa. Bapak yang tenang aja makan. Biar kenyang, biar Bapak sehat, nggak usah banyak pikiran ya. Yang ini aja makannya. Bapak tadi kenapa nangis? Ya ingat ke anak. Oh maaf ngerepotin ya. Jangan makan ini ya. Saya cuma kangen sama anak aja. Setiap ayah pasti emang pengen yang terbaik buat anaknya Pak. Tapi Bapak jangan lupa bahagia juga ya. Dari video eksperimen ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang melakukan eksperimen atau
tidak sengaja melakukan eksperimen ini melalui pengamatan atau pengalaman mereka yang emosionalnya sangat kuat, terutama bagi mereka yang memiliki mungkin hubungan dekat dengan ayahnya. Banyak juga yang menimbulkan empati dari pengalaman atau melihat bapak tersebut, terutama bagi mbak-mbak yang berbaju biru yang mungkin saja dia punya pengalaman terkait tentang ayahnya. Lanjut, ada interpretasi, yaitu bagaimana cara orang menafsirkan dari pengalaman yang ia lihat. Dari video tersebut, penafsirannya cukup baik dan ia merasa terenyah atau menimbulkan rasa berempati yang sangat tinggi. Menafsirkannya bagaimana dari pengalaman yang ia punya terhadap emosional dengan ayahnya. Lanjut ke evaluasinya. Dari eksperimen ini, mbak-mbak yang berbaju biru ini merasa bahwa ayah yang ia lihat itu adalah ayahnya. Jadi dia merasa dan dia memberikan makanan kepada orang tersebut itu adalah menjadikan respon yang positif bagi ia sendiri dan bagi orang tersebut. Jadi respon emosionalnya itu sangat tersampaikan banget, yang membuat eksperimen ini ternyata berhasil dan orang-orang atau individu-individu tersebut merasa bahwa empatinya sangat tinggi sehingga bisa merasakan juga apa yang ayah tersebut rasakan. Setelah kita lihat video tersebut dan sudah saya jelaskan juga contoh-contoh dari pengalaman, intervensi, evaluasi, dan juga respon, dan dari penelitian jurnal terdahulu bernama Nisriani dalam judulnya Persepsi Mahasiswa Terhadap Budaya dan Perilaku Sosial di Masyarakat, yang Nisrima lakukan, persepsi atau respon positif terhadap orang lain cenderung menunjukkan perilaku sosial yang lebih baik dan juga lebih komparatif. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa eksperimen yang dilakukan dan individu yang merasa bahwa pengalamannya sesuai, jadi menunjukkan respon yang positif juga sesuai dengan jurnal yang telah terdahulu oleh Nisrime. Tapi sebaliknya, dari jurnal yang dilakukan di penelitian di SMK Negeri 9 Padang menunjukkan bahwa ketika status ekonomi dan penampilan ini sangat mempengaruhi perilaku atau perilaku sosialnya, ini juga bisa menimbulkan bahwa responnya itu negatif. Contoh respon negatif dari eksperimen tersebut bahwa kesetaraan ekonomi itu sangat berpengaruh, ya, dari jurnal yang terdahulu, kesetaraan ekonomi itu sangat berpengaruh sehingga respon ketika melihat orang yang lebih rendah bisa menimbulkan respon yang negatif atau ketidakkesetaraan ekonomi sosial. Dan penelitian di SMK Negeri 9 Padang juga menunjukkan bahwa ketika ketidaksetaraan ekonomi sosial bisa mempengaruhi respon negatif atau bisa mempengaruhi respon-respon yang tidak sesuai pada norma yang terjadi di lingkungannya. Semoga teman-teman paham atas penjelasan atau contoh yang terjadi pada eksperimen yang tadi saya tunjukkan videonya. Selanjutnya ada kesimpulan bahwa persepsi sosial dan juga perilaku sosial saling mempengaruhi atau saling berkaitan, di mana persepsi sosial mencakup cara individu memahami orang lain dari pengalaman atau penglihatannya, dan perilaku sosial adalah tindakan dalam interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sosialnya. Faktor-faktornya seperti karakteristik pribadi, lingkungan, kelompok sosial, pembentukan dan pembentukan keduanya. Bias dari persepsi sosial dapat mempengaruhi sikap dan perilaku, mencerminkan kompleks kognitif sosial dalam interaksi masyarakat. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ajukan di kolom komentar atau di sosial media saya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.